Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ngos-ngosan Ngopi sore. ngopi sore di kos-kosan. Harus diulang, harus diulang. Harus diulang. Ya, oke, Karena sekali lagi tidak ya. lancar Ya. dan Oke, sekali lagi ya biar semangat ya. Oke. Kembali lagi di ngos-ngosan ngopi sore di kos-kosan. Oke. Ya, terima kasih. Oke. saya ngopi sebentar. Ya, silakan. Ya, karena topiknya atau tema segmen ini adalah ngopi, jadi harus ada kopinya ya. Sesuai janji kemarin nggak ada kopinya ya. Sekarang sudah ada ya, tapi ya beginilah kopinya. Pahit. Pahit ya. Sepahit hidup saya. Oke. Ya, jadi teman-teman kembali lagi di segmen ini ya, bersama saya Fikri atau Uda Fikri dan Saya Uni Adel. Uni Adel ya. Kita masih meminjam ya atau mengundang Uni Adel karena ceritanya kemarin belum selesai gitu Uni ya, Betul. yaitu tentang pengalaman beliau pergi ke Amerika Sebelum sampai di Amerika. ya. Jadi kemarin masih perjalanannya saja ya yang berliku-liku Dan harus tonton. ya. Yang baru pertama lihat ini video ini harus nonton yang sebelumnya ya, yang Karena ilmunya banyak. ilmunya sangat banyak ya, terutama Teknis udah. teknisnya ya, bagaimana bisa mendapatkan kesempatan pergi ke Malaysia ke Amerika tanpa mengeluarkan biaya sama sekali ya. Sama sekali. Ya. Paling hanya beberapa poin saja, contoh tes TOEFL ya. Tes TOEFL dibayarin. Tes TOEFL juga dibayarin. Ya. Jadi belum nonton ya. ya nggak mungkin lah. Yang tidak dibayar itu cuma injeksi shotnya. Oh, yang harus kita bayar sendiri itu yang imunisasi ya istilahnya ya. Imunisasi dan itu sangat banyak sekali ya. Banyak sekali. Oke. Nah, itu sudah kemarin ya. Pokoknya yang belum sempat menonton video itu tonton sekarang juga ya, biar tidak ketinggalan dan biar tidak biar nyambung ya dengan pembicaraan yang sekarang ini ya. Karena sekarang kita tidak akan membicarakan itu lagi ya. Sekarang kita akan membicarakan bagaimana sih kehidupan di Amerika. Benar. Itu yang paling penting kayaknya ya. Menarik. Ya, jadi sehingga teman-teman yang belum pernah ke Amerika jadi termotivasi ya untuk ke Amerika gitu ya. Kenapa gitu ya kira-kira ya. Nah, ini yang akan nanti disampaikan oleh Uni ya. Kita langsung saja Uni. Boleh. Mungkin Uni mau menyampaikan beberapa ya ada wejangan ya. Wejangan ya, silakan. Kalau yang mau saya sampaikan adalah menurut saya teman-teman yang mau mencoba hidup di negara maju seperti Amerika, kayak siapa sih yang nggak pengen ke Amerika, tapi nggak ingin tinggal lama, cuma sebentar. Ini adalah program yang sangat masih belum banyak yang mengetahui tentang program ini. Jadi saya sendiri sangat merekomendasikan teman-teman untuk ikut ini. Siapa aja yang bisa ikut, terutama itu yang jurusan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. S1 boleh, asalkan nanti ikut dan lulus tesnya gitu ya. Tapi saya punya teman yang tidak mempunyai pengalaman di pendidikan bahasa. Tapi dia pernah ngajar di sekolah private, bukan formal. Kalau formal kan tidak bisa karena dia tidak punya ijazah pendidikan. Dan dia berhasil gitu. Itu di angkatan saya ada. Jadi teman-teman, ini adalah bentuk kerjasama diplomatik dua negara. Bentar ya. Jadi saya sarankan dicoba ikut dan insya Allah ada hasilnya nanti. Yang penting coba dulu. Oke, ya. Jadi itu sedikit kembali ya kepada tema yang sebelumnya ya, tentang teman-teman harus mencoba yang program yang diikuti oleh Uni Adel ini di Amerika yang disebut dengan FLTA, Foreign Language Teaching Assistance, yang dibiayai oleh US Department of State ya, atau Kementerian Luar Negerinya Amerika Serikat ya, dan dikelola oleh Fulbright ya. Fulbright, teman-teman mungkin sudah kenal dengan Fulbright ya. Dan untuk di Indonesia yang mengelola dana Fulbright terutama untuk FLTA ini adalah Aminef ya. Aminef. Jadi nanti Aminef yang akan mendampingi teman-teman ketika Anda terpilih menjadi penerima program ini ya. Satu lagi, saya mau menyampaikan disclaimer karena menurut saya ini penting.
di semua postingan-postingan yang ada saya atau tulisan yang ada saya itu sifatnya Pribadi. pribadi. Jadi tidak bisa digeneralisasikan dan saya tidak mewakili official Aminef atau Aminef, Fulbright. Fulbright Ya. ataupun program FLTA Ya. secara khusus ya. Benar. Jadi ini lebih kepada sharing Sharing. pengalaman pribadi ya. Jadi ketika nanti ternyata cerita ataupun pengalaman yang sudah disampaikan oleh Uni Adel ini Anda coba sendiri ya dan Lihat ternyata berbeda. berbeda ya, itu jangan salahkan beliau ya. Ya salahkan siapa ya kira-kira? Kayaknya nggak ada yang mau disalahkan ya. Jadi Iya. intinya ini sangat personal ya, pengalaman pribadi, dan siapa tahu ya bisa menjadi gambaran teman-teman ketika nanti ingin mencoba program ini gitu kira-kira ya. Oke, jadi Uni kita langsung saja. Boleh? Jadi kita kemarin itu terakhir ceritanya sudah sampai kepada Washington Bandara. ya. Washington DC. Houston ya, Texas ya. Texas. Jadi Uni Adel ini perjalanannya sudah sampai ke Houston, Texas ya. Nah, kalau Anda yang belum melihat video yang sebelumnya ya, pasti tidak tahu ya perjalanannya bagaimana ya. Yang pasti ini sudah sampai di Houston, Texas ya. Itu kalau nggak salah dengan Texas kan ada itu yang daerah perjudian gitu ya, entertainment itu di Ada. Texas bukan? Kasino. Itu sangat terkenal. Itu di mana? Houstonnya bukan? Di Houston ada gede banget. Oh gitu. Iya, terkenal Houston juga. itu apa ibu kotanya Texas? Saya kurang tahu ya kalau saya nggak tinggal di situ. Tapi Karena nggak iya tinggal deh. gitu ya. Dan itu salah satu port entry masuknya bandara empat terbesar. Salah satu bandara. Kayaknya empat gitu terbesar. ya kayaknya. Ya, jadi Ya. Biasanya bandara internasional yang ada di Amerika itu ya posisinya atau letaknya ada di ibu kota state ya, ibu kota negara bagiannya ya. Dan Texas itu gede banget. Gede banget ya. Teman-teman kalau lihat di peta pasti tahu. Ya sangat tidak besar. Tidak hanya Texasnya ya, Amerika Serikat Aja, itu sangat besar benar-benar. sekali ya. Tapi Texas itu gede banget. Ya, jadi kalau mau dibandingkan dengan Indonesia mungkin ya, jadi besarnya itu sebesar Indonesia digabung dengan lautannya ya. Semua Ya, archipelago. atau kalau mau dibandingkan mungkin hampir sama dengan Cina mungkin ya. Mungkin ya. Nanti silakan yang geografi dicek sendiri ya, kami Ya. bukan orang geografi. Oke. Oke, jadi ceritanya sudah sampai di Texas, Houston. Terus Ini ya, delay ya, karena tidak delay, di cancel. Oh, di cancel? Oh, Di bagaimana cancel. itu ceritanya? Satu yang saya masih ingat saya kan guru bahasa Inggris di Indonesia ya. Dan saya juga master pendidikan bahasa Inggris gitu. Harusnya saya udah pede dong ngomong bahasa Inggris. Tapi ternyata teman-teman, yang harus dicatat, bahasa Inggris itu bukan hanya alih bahasa. Bukan hanya menerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Tapi ada culture di situ, ada kebudayaan. Dan saya kan belum sepede itu. Saya belum tahu gimana nih cara ngomongnya datang ke desk itu, ke counter. Mengatakan kalau koper saya ada di pesawat yang di cancel itu. Gampang loh sebenarnya, tinggal terjemah. Cuma nggak seperti itu teman-teman. Jadi bahasa dan culture itu menurut saya dia hand in hand. Tidak ada yang dibawa satu sama lain. Jadi saya groginya luar biasa loh teman-teman. Saya grogi sekali. Jadi alhasil waktu itu saya 12 jam di bandara sampai keesokan harinya. Supervisor saya sudah menelpon karena saya dapat jaringan bandara, karena kan kita belum punya SIM card Amerika. Beliau nawarin, udah cari hotel aja, nanti di reimburse ke kampus gitu. Oh gitu. Tapi saya takut nanti saya ketinggalan pesawat gimana gitu. Nanti transportasi saya dari hotelnya ke sini gimana. Dan saya belum pernah yang terpapar langsung banget dengan native speakers of English ini ya, yang untuk waktu lama tuh belum pernah. Dan saya nggak pegang uang cash banyak, cuma $500 waktu itu. Dan itu uang sendiri ya? Itu masih uang sendiri. Belum uang yang dikasih oleh Fulbright ya? Oh belum. Tapi dari Aminef di Indonesia tuh kita dikasih uang jajan. Tapi saya jajanin, saya makan enak-enak. Yang nggak pernah saya makan. Oh, gitu. Saya nggak peduli, pokoknya ini kayaknya belum pernah, udah beli aja gitu. Nah kayak gitu. Nah terus saya masih ingat itu nginep di bandara. Bukan nginep ya, kayak duduk aja gitu. Sebenarnya ngantuk, cuma nggak bisa tidur karena terlalu dingin. AC bandara itu terlalu dingin. Oh, itu masih hotel bandara gitu ya? Nggak hotel, duduk aja ngemper di Oh, situ. iya. Iya. Dan saya masih ingat. Jadi nggak ke hotel? Nggak jadi ke hotel, takut. Nah Jadi, itu ya masih begitu saya gitu. Istilahnya culture shock ya? Shock, dari awal udah shock. Itu juga disebut dengan culture shock ya teman-teman. Nah habis itu
di anggapan saya summer itu musim panas yang benar-benar panas, ya kan? Jadi bandara tuh ikut panas. Saya lupa membayangkan kalau di bandara itu ada AC. Jadi saya nggak bawa jaket sama sekali. Dan saya masih ingat saya dibekalin kain panjang oleh ibu saya warna merah, batik-batik gitu. Nah udah pakai itu aja kayak diselimutin. Tapi ya nggak ngefek, tetap aja dingin. Yang nggak bisa tidur. Enggak, di pesawat kan juga dingin itu, Uni. Nggak terlalu enak, pesawatnya itu enak. Oh, jadi nggak pakai jaket juga di dalam pesawat? Enggak, United itu enak. Oh. Itu udara suhu seperti ini enak. Nggak panas, nggak dingin gitu, enak Karena banget. saya sendiri juga ketika naik pesawat United ya, saya juga Dingin. dingin kalau buat saya. Ya, nggak dingin. Mungkin beda ini ya. Beda-beda. Nah, itu tadi saya bilang beda-beda. Habis itu besoknya tuh dikasih pengumuman kalau pesawat saya tuh ada, cuma ganti rute lagi. Jadi ke Washington DC dulu, baru ke New Haven. Seharusnya? Harusnya langsung dari Texas itu okay. langsung. Jadi transit lagi ceritanya. Transit lagi ke Washington DC. Dan waktu itu gimana ya teman-teman, kita udah nyerah, kayak udah capek ya. Ya udah nyerah aja gitu. Dan itu sendirian ya? Sendiri. Nggak ada temen ya? Nggak ada. Kita tuh rame sebenarnya, udah dari FLTA lainnya tuh ada banyak. Ada 11 orang ya. Dan orang-orang seluruh Indonesia itu 11 seluruh orang? Indonesia 11 orang. Cukup kompetitif. Sangat kompetitif ya? Sangat. Dan itu orang-orang menyangka kayak ibu saya, oh kan ada 11 orang, rame-rame gitu. Enggak. Berangkatnya bareng-bareng ya? Karena itu tergantung kepada start di kampusnya masing-masing kapan gitu. Ya kan? Jadi saya sendiri. Perjalanan internasional. Dan terutama kan terlambat ya, Uni ya? Terlambat. Ya, teman-teman yang lain sudah berangkat, Uni masih di Indonesia waktu itu ya? Bener, karena visa tadi. Setelah itu ya udah, yang penting saya ngikut aja. Dan saya udah percaya kalau koper saya hilang udahlah, saya bilang gitu. Toh isinya baju adat gitu ya, rendang ada, makanan gitu-gitu, kopi karena saya ngopi berat gitu-gitu aja. Kopernya ada berapa? Saya tuh kayak dari Padang ke Jakarta aja udah, kopernya cuma satu carry on kecil satu dan tapi satu menengah. Medium ya? Medium. Trik dan tips kalau teman-teman ke Amerika terutama ya, nggak usah bawa banyak-banyak, nggak usah, handuk tuh beli di sana aja. Oke. Ada beberapa, nanti saya share, ada beberapa hal yang I wish gitu saya nggak bawa dan I wish saya bawa banyak kayak gitu, nanti saya share. Dan alhasil ketika itu di bandara Connecticut ya, itu bukan di New Haven ya bandaranya, tapi di kota Hartford tadi, 1 jam dari New Haven, ibu kotanya ya, ibu kotanya. Itu ada tunggu dulu, kan jadi transit di Washington DC 2 jam doang. Pesawatnya tetap itu juga atau ganti pesawat? Ganti-ganti. Oh, ganti-ganti. Dan tetap ya saya kena double security check. Oh, itu lagi ya? Ya, saya nggak tahu kenapa, yang penting saya ikutin. Kadang-kadang tuh ada yang nanya kayak dipegang, mungkin saya dikira pakai apa gitu di bawah kerudung ya. Terutama ini ya, mungkin ya berjilbab itu ya. Saya nggak tahu sih udah, tapi yang di saya tuh terjadi. Teman-teman saya nggak apa-apa. Yang berjilbab juga padahal ya? Nggak apa-apa. Mungkin record visa saya tuh udah ada mereka ya. Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Nah habis itu saya udah sampai di bandara Hartford, dan sana saya ngelihat ada bapak-bapak, ternyata itu supir Uber yang udah megang Miss Adele Indonesia. Oh gitu. Sudah ada ya? Nah itu saya punya videonya. Saya terharu sekali. Pokoknya dari detik itu saya melihat apapun yang selama ini saya lihat di TV, film-film Amerika, siaran Amerika, sport Amerika, dan saya alami sendiri. Dan yang terbaik dari yang terbaik adalah saya bisa nyanyi Miley Cyrus Party in the USA di bar kampus, langsung di USA-nya. Biasanya di sini. Ya, Miley Cyrus. Miley Cyrus. Oke, gitu sih. Terus udah ikutin, diantar langsung ke apartemen. Apartemen ya. Ini ceritanya sudah sampai di New Haven ya? Udah sampai di New Haven. Jadi ketika sampai di bandara apa namanya di Connecticut itu? Bradley International Airport. Bradley International singkatannya Airport, BDL. Jadi di situ sudah ada yang menunggu ya, Ubernya atau supirnya yang akan mengantarkan langsung ke apartemen ya. Apartemen. Itu posisinya pagi, siang, sore, malam? Jam 2. 2 apa ini? Jam 2 siang. Siang ya, jadi masih terang ya? Masih terang dan macet di jalan itu mungkin 2 jam. Karena ada yang benar-benar di tol itu kebalik mobilnya. Dan saya ngelihat
darah itu banyak. Jadi pusingnya tuh luar Oh, biasa. lagi ada kecelakaan. Kecelakaan di tol. Jadi Amerika juga ada kecelakaan. Oke, iya Itu iya. mobilnya yang benar-benar kebalik dan saya mungkin ada orang di bawah, cuma yang saya lihat tuh genangan darah Di mobil ya, dari di bawah mobil itu ya. Cuma kan kita tidak boleh memvideo sembarangan ya. Oh ya. Dan kita udah dikasih ilmunya di pre-departure orientation waktu itu online aja. Sebentar, 2 jam doang. 2 hari kalau nggak salah. Ya. Nah, udah dikasih tahu begitu. Ya, Jadi saya nggak sembarangan memvideo. jadi memang ini penting ya, teman-teman ya. Saya kurang tahu kalau di beberapa negara, terutama mungkin di Amerika ya, dan juga di Inggris ya, kita tidak boleh sembarangan memvideo, memfoto orang lain tanpa adanya consent ya, izin dari orang tersebut. Benar. Jadi ya kalau di Indonesia kan ambil-ambil aja video, foto dan sebagainya begitu ya. Dan itu benar. sebenarnya bisa kena pasal ya. Kena Ya, pasal. privacy ya, Privacy. privacy dan sebagainya. Saya kurang tahu kalau paparazzi mungkin beda ya, karena dia pers dan sebagainya ya. Tapi kalau Kalau orang biasa orang kayaknya biasa nggak mungkin boleh. yang Dan itu ada alasannya udah. Mm-mm. Kadang-kadang orang kenapa sih gitu? Ada alasannya. Mm-mm. Kalau saya dikasih tahu itu kita nggak pernah tahu masa lalu apa yang orang ini alami. Ya, Mana tahu dia itu dulu pernah disandra dan dia masih dicari oleh orang jahat gitu. oke. Sehingga nggak boleh. Jadi kita kalau Dipublikasikan ya. nggak boleh benar. Ya, jadi jadi memang semuanya Harus Izin. izin ya atas dan persetujuan kedua belah pihak. ya. Itu yang tidak ada di Indonesia. Tidak ada. Jadi itu teman-teman yang mau ke Amerika atau ke negara-negara barat ya terutama ya. Barat. Itu tolong dijaga ya. Jangan sembarangan. Kalaupun Anda ada kepentingan untuk memfoto atau memvideo, tanya dulu orangnya. Bersedia apa tidak untuk difoto atau divideo. Gitu ya Uni ya. Benar. Oke, ini kayaknya menarik sekali ini ya. Asik ya yang kita bahas saat ini. Baru permulaan. Iya, baru permulaan ini baru ya. Oke, jadi ya saya tidak tahu kalau memang nanti masih diperlukan lagi video lanjutan ya. Saya bersedia. Ya, tapi kita pelan-pelan saja ya. Mungkin setidaknya saya kurang tahu nanti terserah Uni apa saja yang mau diceritakan ya. Apa mungkin secara kronologis atau Sebagian besar. ya momen-momen yang sangat penting ya, yang bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman yang nantinya akan ke Amerika juga. Benar. Gitu ya kira-kira ya. Oke, jadi setelah sampai di apartemen, bagaimana ceritanya? Setelah sampai, saya sebenarnya kalau ngomongin ini tuh bisa 5 hari nih kayaknya. Ya jangan 5 hari juga. By the way, apartemen itu saya nyari sendiri 1,5 bulan di Indonesia. Dan itu sistemnya teman-teman, kalau di apartemen kita bayar deposit dulu, security deposit untuk Uang pribadi. booking. Uang pribadi aslinya, tapi supervisor saya kan angel ya, malaikat ya. Jadi dibantu ya oleh supervisor ya. Ya udah kamu pakai uang saya. Oke. Bahkan supervisor saya datang dari Amerika ke rumah saya kan, ke rumah orang iya. tua. Nah ini kemarin belum diceritain Belum, nih. saking Ya. banyaknya. Ya, jadi saking banyaknya permasalahan, hambatan ya, ketika hendak pergi ke Amerika itu ya, 18 bulan loh. Itu hanya Uni ya yang seperti itu ya persiapannya. Mungkin teman-teman lain 15-16 lah. Kalau saya kan Oh, masih visanya ditahan, standar Pak. ya. Standar. Jadi kalau tapi setidaknya itu lebih lama daripada teman-teman yang Lebih lain ya. lama dan frustasi. Ya, hampir stres dan sebagainya ya. Dan akhirnya supervisornya yang orang Indonesia ya. Orang Indonesia, mungkin beliau udah punya green card ya. Cuma ya orang Indonesia. Ya, sebenarnya originnya adalah Originnya orang Indonesia, Indonesia. gitu ya. Tapi sudah lama tinggal di Amerika ya. Sudah yang 30 kemarin yang disebut dengan asisten. Jadi beliau ini asisten dari supervisor itu yang Tersebut. merupakan pengajar bahasa Indonesia di Yale University begitu ya Benar, kira-kira ya. benar. Nah, ya mudah-mudahan beliau juga nonton ya. Nanti saya kasih linknya. Oke ya. Jadi terima kasih Bapak atau Ibu? Ibu dan bapak ada dua. Oke, ada 2 Saya orang. punya Ya? 2 orang. Ada 2 supervisor istilahnya ya. Ya. Dan yang datang ke Indonesia dua-duanya? Satu. Yang mana? Yang bapak, yang laki-laki. Oke. Boleh disebut atau bagaimana? Tidak usah. Tidak usah, oke ya. Jadi disebut saja Bapak dan Ibu supervisor ya. Benar. Dan yang datang ke Indonesia saat itu adalah Bapak supervisor ya. Ya. Langsung ke Padang atau Ya, bagaimana? beliau Silakan. kayaknya ke Bekasi dulu, siap beres-beres ya, karena masih jet lag. Dan beliau datang waktu itu ke Langsung Padang. ya dari Amerika loh, coba bayangkan. Benar. Khusus untuk membantu Uni ya? Atau bagaimana? Pada dasarnya beliau memang suka mengkoneksikan orang ya. Beliau suka seperti itu, memang mau kenal dulu dengan orangnya, minta izin ke orang tua si asistennya gitu.
Bapak Ibu ini di tangan saya gitu. Kalau saya kasih nilai dari 10, Bapak itu nilainya 15. Bener-bener baik. Berarti very gitu ya. Ya, dan beruntung Very kind. teman-teman siapa aja yang nonton ini ya, kalau sempat berada di Yale, alumni juga, semuanya kita punya pandangan yang sama, siapapun. Tentang beliau. Beliau luar biasa baik. Yang Bapak perempuan supervisor juga. dan ibu supervisor. Ibunya juga luar biasa. Karena kan beda umur udah, ibunya kayak kakak karena bedanya dikit Tapi doang ini sama saya. bapak ibu ini bukan pasangan ya, bukan Oh, suami istri, bukan ya. bukan. Tapi kebetulan beliau ini berdua adalah pengajar di Yale University ya, pengajar Benar. bahasa Indonesia. Beda tingkat aja. Si bapak beliau mengajar tingkat L1 udah. L1 ini beginner. Beginner ya, Kalau beginner. yang di intermediate Oke. itu si ibu. Si ibu, oke. Ya, Nah, jadi itu sih. oke, jadi bapak supervisor dibela-belain ke Indonesia, tujuannya untuk menyelesaikan masalah visa itu ya. Sebenarnya enggak, salah juga sebenarnya. Beliau memang biasa ke Indonesia. Oke. Beliau memang biasa ke Indonesia. Tapi karena ini juga urgent sekali, maka beliau semakin oke, saya ke Adele gitu, saya ke orang tua Adele gitu. Dan beliau saya masih ingat, saya akan melakukan apapun yang bisa saya lakukan, misalkan itu berupa surat dari atasan lah gitu, yang menyatakan kalau si Adele ini dia FLTA dan udah lewat saringan lah gitu ya. Cuma kendalanya adalah kita nggak tahu nih, walaupun kita punya surat, kita nggak tahu mau dimasukin kemana. Kan si embassy-nya tidak meminta, dan kita tidak ada perjanjian. Kalau ke sana kan harus ada perjanjian udah. Kalau nggak ada perjanjian, kita nggak akan diterima. Mana surat kamu kalau kamu diminta datang ke sini kan gitu. Ngurus visa kan juga gitu, ada surat panggilan interview visa. Kalau nggak kita nggak akan diterima. Dari luar Satpam aja udah nggak Iya pasti. Kalau Amerika selalu dokumen itu sangat penting ya. Sangat penting. Jadi invitation letter lah istilahnya. Invitation letter. Akhirnya bapak tersebut supervisor datang ke rumah saya, ketemu orang tua gitu ya, sangat senang sekali. Dan itu ini ceritanya ke Padang udah ya? Ke Padang, ke rumah orang tua di Payakumbuh ya. Iya. Nah, beliau datang membawa oleh-oleh asli Amerika, coklat-coklat yang enak gitu, yang Swiss. Oke. Enak sekali udah. Nggak murah itu? Tidak murah. Dan beliau datang, dan kita udah ngomong sebelumnya di Zoom. Kita jalan-jalan keliling Sumatera Barat 24 jam. Jadi saya sewa mobil, saya nggak punya mobil, saya sewa supir. Saya ajak bapak dan orang tua saya sama-sama kita keliling-keliling. Bapak ini berarti ceritanya sendiri ya? Sendiri. Karena keluarga beliau masih ada, tapi kalau nggak salah di Bekasi. Apa di Sukoraja. Beliau asli Sukoraja. Sukoraja itu Jawa Tengah? Jawa Tengah, benar. Habis itu mama saya ingat tuh masih nanya ke beliau gini, Pak gimana si Adele ini, gimana nih Pak visanya gitu. Jawabannya sama, beliau bilang, ya itu bukan otoritasnya saya Bu gitu. Tapi bagi saya, berangkat tidak berangkat, Adele adalah asisten saya gitu. Itu luar biasa sih teman-teman. Jadi kelas balik ya kita. Jadi waktu itu dibilang apapun prosesnya saya siap pasang badan lah istilahnya untuk Adele. Jadi saya nyari apartemennya itu beliau tuh, saya masih ingat ya. Tapi ini nggak berlaku sekali lagi untuk siapapun. Saya tuh nggak bayar security deposit 0. Saya nggak bayar karena si bapaknya mendatangi landlordnya dan bilang dia ini seorang Fulbright FLTA dan dibiayai oleh US Department of State. Kalau fisiknya udah di sini nanti, baru kita akan bayar. Kalau sekarang dia nggak bisa bayar karena terkendala visa. Dan visa itu bukan salah dia gitu. No. Jadi sebenarnya tergantung landlord juga ya? Tergantung. Jadi nego-negon. Ya. Meskipun memang secara standarnya para landlord yang ada di Amerika itu minta deposit rata-rata ya. Tapi ketika ada jaminan orang sana langsung gitu, biasanya mereka lebih percaya ya. Jadi karena udah residen kan. Jadi anggaplah ini sudah selesai berarti ya. Udah aja lah. Sudah apartemen itu sudah ditanggung dan seterusnya, dan akhirnya sudah sampai di apartemen yang menjadi tujuan gitu ya untuk ditinggali dan seterusnya. Ya selanjutnya bagaimana nih? Selanjutnya teman-teman, seminggu di sana yang terjadi adalah saya terkunci di dalam kamar saya karena saya nggak ngerti tipe pintunya. Saya kekunci di dalam. Berbeda gitu ya? Beda.
Dan saya nggak tahu cara ngebukanya. Oke. Dan toilet itu ada di luar. Dan saya pengen ke kamar mandi gitu. Oke, jadi apartemen Uni ini bukan yang kamar mandinya dalam. Bukan. Oke. Di samping kamar. Karena saya tinggal tuh di loteng, teman-teman. Kalau teman-teman lihat rumah-rumah Amerika yang di film-film ya, Oke. itu kan bagian atas tuh begini. Jadi ini apartemen seperti gedung besar gitu atau Gedung rumah? Dibilang rumah, yang namanya apartemen pasti satu atap, tapi ada apartemen 1, apartemen 2, apartemen 3 gitu. Kalau Oke. saya di apartemen 3. Dan kita menyebutnya yang tinggal di apartemen 1 dan 2 itu neighbors, tetangga. Apartemen itu kamarnya atau gedungnya? Karena konsepnya mungkin Unitnya. agak berbeda ya. Unitnya, Unitnya. Oke. Dan itu satu atap gitu ya. satu atap. Oke. Ya, terus? Jadi saya tinggal di lantai 3. Jadi teman saya ini FLTA Vietnam. Jadi kita cuma berdua aja di situ. Ada living room sendiri yang luas. Oke. Kamar mandi kita berdua. Tapi kalau saya Dan itu satu apartemen itu semua FLTA atau bagaimana? Oh tidak. Yang FLTA cuma saya sama Vietnam di lantai 3. Yang kebetulan satu kamar atau bagaimana? Oh beda. Oh, Satu tetap kamar kan beda. hanya boleh satu. Oke. Nah, itu janjian apa enggak dengan teman yang dari Vietnam itu? Nggak janjian, Atau saya yang kebetulan? nyari. Saya yang nyari sih, tapi saya bilang kalau kamu belum dapat rumah ini masih ada 01 gitu. Oh, berarti gimana itu ceritanya? Sebelum Sebelum berangkat berangkat. sudah koneksi ya? Sudah, karena saya teman-teman ini kan udah dapat visa semua. Jadi saya bilang let's connect gitu. Terus saya kumpulin lah mereka di email, habis itu saya yang koordinir WA, saya sendiri yang nggak berangkat. Oke, ini mungkin perlu diluruskan dikit ya. Tadi Uni bilang 11 orang yang mendapatkan FLTA Di Indonesia. Itu yang Indonesia ya. Indonesia. Nah, sekarang yang di University of Yale, gimana yang benar? Yale University apa atau Yale University. Yale University itu pun sebenarnya ada beberapa FLTA gitu ya. Dari seluruh awardee. dunia, benar. Oke. Nah, itu ada berapa? Sebentar ya. Brazil itu ada 2 udah bahasa Oke. Brazil. Yoruba, Swahili, Zulu, bahasa Indonesia, India, Vietnam, Oke. Russia. Oke, berarti 9. 9 ya. 9. Itu khusus di University of Yale pada Angkatan saya. angkatan itu ya. Oke. Nah, orang Vietnam ini adalah salah satunya. Salah satunya. Oke. Ya, selanjutnya. Dan saya tentu saja saya maunya yang aman. Jadi saya udah tahu kalau Vietnam dan Indonesia ini di bawah Southeast Asian Council. Jadi bukan hanya Asia, tapi Bukan. Southeast Asia atau Benar. Asia Tenggara ya. Ya, Mungkin secara kultur masih berdekatan ya. dekat. Ya, tidak jauh beda. Tidak jauh. Makannya masih nasi ya kan. Suka Terus makan mie instan. mie instan ya. Ya, kopinya Oke. kopi. Ini dari Indonesia bawa Indomie. Bawa. Ini sebenarnya merek bawa. ini. Bawa. Bawa ya? Iya memang Indomie. Ya, karena saya dulu juga ini teman-teman, saya belum reveal ya. Saya dulu sebenarnya juga sudah pernah ke Amerika. Kapan-kapan lah itu cerita ya. Mungkin gantian nanti Uni yang. Nanti kita bisa bikin sesi apa bedanya di waktu Uda dan di waktu saya. Oh ya, karena itu saya termasuk lama banget ya, tahun Tapi 2009. udah di Harvard nggak sih? Oh bukan, saya bukan di Harvard. Oh bukan ya? Saya di South Carolina. South Carolina. South Carolina ya, jadi South itu berarti bawahnya ya, North Ya. Carolina itu atasnya. Ya dekat ya, berbatasan langsung. Ya, karena itu masih Carolina mungkin gitu Ya. ya. Itu di South ya. Jadi kalau Amerika Serikat itu dia dibagi menjadi 2, North dengan South ya. Jadi negara bagian yang North itu ada, yang paling utama adalah New York, Washington DC dan seterusnya. Dan yang South itu Masih ingat. Texas ya, masih ingat lah. Saya nggak ngerti yang gitu-gitu. Ya, Utara selatan saya saya nggak paham. geographically gitu ya. Literate itu Oke, istilahnya ya. literate ya. Oke. Jadi kami di bagian South ya. Nah, ini kapan-kapan cerita ya, itu menarik gitu. Karena sejarah Amerika Serikat tentang slavery ya, tentang perbudakan itu wah asik ya. Tapi kapan-kapan yang punya saya ya. Jadi gimana tadi kita membahas apa? Kita membahas berapa orang jumlah FLTA Indonesia dan FLTA Yale. Oke. Dan bahwasannya saya tinggal dengan FLTA Vietnam di Sesama lantai 3. Asia Tenggara. Sesama Asia Tenggara. Oke. Dan itu memudahkan. Sangat memudahkan. Dan yang Satu atap lagi ya, satu apartemen atap. lagi. Cuma kita harus pilihan teman-teman. Jadi kalau nyari apartemen itu, kalau nggak mau berkembang dan nyari aman, ya udah tinggal aja sama orang Asia, Asia Tenggara gitu. Karena masih dekat secara culture. Teman-teman nggak akan ngalamin yang benar-benar shock gitu ya. Culture shock itu tidak terbantahkan, dia Ya. ada. Ada pasti. Ada. Apalagi yang baru pertama kali ya. Ya seperti saya. Ya.
Habis itu yang paling saya syukuri adalah di lantai 2, ini satu apartemen ya, itu ada 3 orang. Ada 2 orang asli Amerika, citizen Amerika. Yang mereka sedang apa saat itu? Satu laki-laki ya, saya nggak sebutkan namanya, namanya I aja. Ya. Si I ini dia adalah penyanyi opera. Oke. Dan dia melakukan, dia di sini untuk studi master yang kedua, Master of Music. Jadi istilahnya bukan mahasiswa yang pasti ya? Mahasiswa, Master of Oke, Music. mahasiswa. Berarti mahasiswa program Master of Music, S2 berarti? Ya. Di Udah, Yale University? Di Yale University. Kalau untuk Ivy League, Perempuan apa laki-laki? laki-laki. Oke. Kalau untuk Ivy League, cuma Yale yang punya School of Music. Oke. Dan teman-teman boleh cek websitenya siapa aja keluaran ya. Kalau yang saya tahu kalau sekolah musik ya, itu yang teman-teman saya mendukung juga teman-teman kalau mau dukung orang ini ya, yaitu Putri Aryani ya. Oh, Putri Aryani. Iya, kemarin baru aja dia show gitu ya di American Got Talent ya, yang Simon Cowell itu kalau Anda tahu ya. Idola saya. Idola ya. Suka. Nah, itu apa namanya? Saya mau bilang apa tadi ya? Kenapa dia? Yale Music? Ya, maksudnya dia itu ingin cita-citanya adalah masuk ke Juilliard, kalau nggak salah, Juilliard School of Music. Itu saya nggak tahu juga di mana itu. Itu yang saya tahu kalau di Amerika ya, sekolah musik. Nah, ini ternyata di Yale University ada School of Music. School of Music juga ya, Ya, atau istilahnya mungkin fakultas musik gitu fakultas ya. musik. Oke. Ya, selanjutnya. Selanjutnya yang satu lagi itu laki-laki orang Amerika juga. Saya panggil namanya Sebastian. Nah, saya ketawa kalau itu nama asli? enggak. Oke, tapi Sebastian. itu asli ya? Anda manggil dia Sebastian? Atau bagaimana? Ini sebutan saat ini aja mungkin ya? Sebutan saat ini aja. Oke. Ya, saya sebut Sebastian. Laki-laki berarti laki-laki, dia PhD di Biological Chemistry. Oke, mahasiswa lagi, tapi Mahasiswa. levelnya PhD atau S3? Ya. Dan satu lagi adalah perempuan, orang Brazil, visiting scholar dari Fulbright juga. Jadi sekali lagi Fulbright itu ada Banyak sekali programnya. ada yang ada gelar atau degree, ada yang seperti saya tidak ada gelar. Oke. Dan yang Brazil ini juga tidak punya gelar, tapi dia Oke. cuma visiting scholar yang visit ke Amerika gitu, dibiayai full oleh Fulbright. Ini istilahnya beliau itu sudah PhD ya, sudah lulus? Belum. Oh, belum. Baru Oke. tahun 1, tapi dia lulus untuk program ini. Padahal sebenarnya rare sih case ini. Visiting scholar itu kalau nggak salah tidak ada degree juga kan? Tidak ada degree ya. Dan itu sama 9-10 bulan lah. Oke, ya. Ya hampir 1 tahun. Oke, ini yang ada di apartemen itu ya? Yang ada di apartemen, saya anggap namanya adalah Riri. Perempuan. Jadi ada 3 perempuan dengan saya, ada 2 laki-laki orang asli Amerika. Oke. Kalau yang tadi yang visiting scholar dari Afrika? Dari Brazil. Oh, Brazil, sorry. Latin dia, orang Latin. Dan apakah saya tahu kalau mereka adalah teman saya? Tahu, karena landlord itu terang-terangan. Ini adalah nama neighbors kamu di satu apartemen, so you will share bedroom, bukan bedroom ya, kitchen, living room, sama dining room. Oke. Nah, terus kalau ada apa-apa kalian bakal bekerja bersama. Contohnya pas tumpuk salju ada banyak, kita gotong royong. Gitu. Oke, ya. Terus kamu akan share biaya listrik dan biaya gas. Oke, jadi mungkin perlu nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi lebih detail lebih bagus ya. Meskipun nanti kita perlu episode lain lagi ya. Karena banyak ini pasti yang bisa kita pelajari ya. Nah, kita perlu tahu denah ya dan apartemen Uni. Nah, itu yang paling penting ya. Sebelum nanti salju itu menarik juga itu ya. Ya, jadi apartemen itu teman-teman itu 1 atap. Misalkan dibikin 4 lantai misalkan. Dia 4 lantai, lantai pertama itu basement. 4 lantai ya? 4 lantai. Rata-rata 4 lantai kalau di sekitar saya. Oke. Dan lantai bawah itu tuh basement. Di sana kita nge-laundry, nyimpen alat-alat. Basement itu mungkin perlu dijelaskan Uni, karena di Indonesia jarang sekali ada basement. Basement itu berarti ini tanah, teman-teman. Nah, basement itu di bawahnya. Bawah tanah. Ya, jadi biasanya dan itu perumahan di Amerika rata-rata begitu. Begitu. Kenapa penting sekali ya? Ini pengetahuan saya aja. Kenapa harus ada basement? Terutama karena cuaca di Amerika ini sangat ekstrim ya.
di momen-momen tertentu, terutama seperti tornado dan sebagainya. Nah, kita bisa berlindung itu satu-satunya hanya di basement. Karena seandainya nanti rumah itu rubuh atau terbawa oleh tornado, basement ini aman. Kira-kira begitu mungkin ya? Oke. Ya, memang ada tujuan. Ya, jadi di bawah tanah. Di bawah tanah. Jadi dan itu biasanya tidak masuk. Jadi kalau mau dibilang lantai berarti 5 lantai ini ya. Kalau mau disebut Enggak ya. sih, saya tadi ngitungnya Termasuk 4 sudah. sama itu. Oke, Ya. boleh. Dan itu semuanya lah ada di situ. Ada yang parkir sepeda. Karena kan olahraga itu nggak bisa dimainkan di semua musim. Oke. Kayak salju tebal, teman-teman nggak bisa sepedaan. Ya, betul. Ya kan? Jadi sepedanya disimpan di basement. Basement. Nah, gitu. Basement itu semacam gudangnya ya. Gudang lah. Gudang Ya. ya. Jadi gudang dan juga segala aktivitas rumah tangga ya. Seperti mencuci. Ya, di sana. Apa namanya? Apalagi nih yang ada di basement? Mesin cuci, dan itu ada banyak, ada 4. Oke. Dryernya yang saya paling suka. Oke. Jadi Ya. udah nyuci itu teman-teman nanti pas ngambilnya itu udah kering, nggak perlu dijemur lagi dan nggak perlu disetrika dong. Oke. Kalau saya dulu biasanya mesin cuci itu ada 2 macam. 2 macam itu 2 macam ya. Jadi tapi dia ada banyak gitu. Jadi ini mesin cuci Cuci basahnya aja, untuk basahnya saja yang ya. kering. Jadi kalau sudah tercuci basah itu kita harus keringkan di dryernya. Nah jadi kerjanya 2 kali. Kerjanya gitu ya. 2 kali. Dan ini yang nggak ada di di Amerika ya. Di Indonesia banyak, di Asia rata-rata ya. Kalau kita mencuci itu pasti menjemur di di bawah sinar matahari gitu ya. Ya. Di sana tidak ada. Atau bagaimana? Nggak ada, Ya, karena pas udah diambil itu udah yang benar-benar kering. Ya, langsung ke dryernya itu udah kering ya. Jadi tidak perlu dijemur. Tidak perlu. Saya waktu itu agak konyol udah. Jadi teman-teman kalau nyuci itu, kalau di saya masih pakai sistem koin. Jadi uang itu di ke bank gitu ditukar uang kertas sama uang koin. Sama ya. Ya nanti Biasanya quarter ya, quarter sen. Quarter itu 25 sen biasanya. 25 sen ya. Jadi sekali Itu nyuci 3 kalau nggak salah, 3 koin. 6 dah. Oh, 6 ya? Inflasi kan sekarang. Oke. Masukin 6 gitu. Dulu saya juga nanya, ini uang kemana perginya gitu. Ternyata ada kunci oleh si landlord, nanti tuh dikolek uangnya, diambil. Saya kepikiran juga, apa saya beli di Shopee ya gitu kunci buat ngebuka berangkat. Kesel banget karena setiap nyuci tuh harus masukin uang. Betul. Akhirnya untuk baju saya yang bener-bener luntur ada gitu ya, masih warnanya tuh nggak sama. Karena dicuci di situ gitu ya? Iya. Saya cuci tangan waktu itu, hand wash. Dan saya gantung. Saya hampir dilaporin ke polisi karena ditegur tetangga. Betul. Dan itu terjadi. Itu gantungnya di mana? Di kamar atau? Enggak, di balkon. Oh, itu yang nggak boleh. Itu mengganggu pemandangan. Karena di Amerika tidak ada yang sangat menjemur pakaian teman-teman ya. Iya, benar. Jadi itu yang disebut dengan apa ya kalau mau disebut ya? Bukan culture shock lagi ya. Jadi perbedaan budaya memang. Dan kita ya bagaimana ya? Karena itu negara mereka ya. Kita ikut. Kalau mereka di negara kita jangan macam-macam. Iya, gitu. Ya, jadi itu konsep apartemen. Satu atap itu banyak unitnya, artinya banyak pintu. Jadi rumah begini, ini paling atas ya, itu bisa ada pintunya dari sini, ada lagi pintunya dari sini, ada yang naik dulu terus masuk gitu. Jadi itu bisa kalau 3 lantai sih biasanya bisa 3 unit, 3 apartemen alamat yang sama tapi ada apartemen 1, 2, 3 gitu atau ABC gitu. Nah ini kayaknya saya sendiri juga perlu meluruskan ya. Boleh. Yang disebut apartemen itu apa gitu? Rumahnya atau kamarnya? Ini yang saya unit udah. Jadi unit itu terdiri dari beberapa kamar. Jadi ketika disebut apartemen 1, itu unit 1. Unit 1. Oke, hanya saja disebut di situ apartemen gitu ya. Iya, benar. Dan maksudnya di pintu kita itu ada tulisannya ada apartemen 1. Oke. Ya. Nanti kalau di sana lagi apartemen 2. Padahal atap yang sama, alamat yang sama gitu. Jadi masing-masing apartemen juga punya mailing box ya. Oh begitu, maksudnya tiap kamar ya? Tiap unit. Tiap unit ya. Dan di unit itu kan dikasih nama-nama orang. Mailing list, gitu. Box gitu. Box. Jadi yang 5 tadi itu di situ. Jadi langsung kepada penghuninya ya. Langsung kepada Jadi penghuni. bukan pada satu box yang campur-campur ya. Ya, benar. Nah, terus apa lagi ya? Ya itu sih. Dan satu unit itu biasanya, karena misalkan saya nih ada 5 orang, berarti 5 kamar,
Ada 3 kamar mandi, 1 dapur, 1 meja makan, dan 1 ruang tamu. Oke, kamar mandi itu terpencar-pencar atau jadi satu kayak di kita? Terpencar. Terpencar Ya. ya, jadi bisa. Arah ke dapur 1, arah ruang tengah 1, dan di lantai 3 1. Dan itu campur ya Itu teman-teman ya? communal. Communal. Kalau saya mau, saya bisa mandi ke bawah. Oke. Aha. Jadi memang ya ini juga konsep yang kita mungkin agak berbeda ya. Kalaupun nanti di Amerika sendiri ada beberapa negara bagian atau daerah yang mirip dengan kita juga ada ya. Jadi istilahnya perempuan sendiri, laki-laki sendiri biasanya terutama yang religius ya. Yang religious area gitu ya, kayak mungkin saya kurang tahu ya, mungkin di gereja atau di wilayah-wilayah yang mereka ada separationnya antara laki-laki dan perempuan. Tapi secara umum negara Amerika ini liberal ya, jadi tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin kecuali di wilayah-wilayah publik seperti di airport itu ada sendiri ya, laki-laki dan perempuan, atau bagaimana? Campur juga? Pengalaman saya justru udah banyak, kan gender di Amerika isu yang sangat ini ya, Iya, betul. sensitif. Ya banyak yang misalkan inklusif gitu. Siapa aja bisa ke situ, ada yang netral. Berarti campur ya? Campur, netral. Ya itu tadi, kalau misalkan trans gitu, atau orang laki-laki yang dia juga misalkan penyuka sesama jenis, atau dia pernah operasi jadi perempuan, dan dia mendefinisikan dirinya jadi perempuan, ya dia bisa ke kamar mandi perempuan. Gitu. Itu kan isu ya. Nah kalau di apartemen kita ya bebas ya, bebas aja mau pakai yang mana. Dan ya beda ya, udah saya lihat antara orang yang educated, yang benar-benar mahasiswa gitu, sama di luar itu beda banget lingkungannya. Bedanya bagaimana? Mungkin bisa. Attitude juga beda. Orang-orangnya maksudnya ya? Orang-orangnya, ya. Kan banyak juga yang orang gila gitu ya. Oke. Bukan gila yang orang gila atau homeless biasanya ya? Iya, diteriak-teriak sendiri gitu, ngata-ngatain saya, kayak kamu ngapain bawa virus ke sini gitu. Kan saya sering dibilangin kalau nggak Filipina, kalau nggak Cina gitu ya. Terus ngapain kamu bawa virus ke sini gitu. Ya gitu-gitulah. Karena rambut saya hitam. Kalau di Indonesia rambut saya tidak hitam, kalau di sana rambut saya waktu itu masih hitam karena warna catnya sudah habis. Jadi kadang-kadang kalau kalau kita keluar rumah dan memang ada area-area yang kayak saya nih, kan saya keluar rumah tuh pintu apartemen saya, unitnya kan paling atas, jadi pintu ke basement tuh nggak ada, jadi kita harus keluar dulu bawa cucian dan saya belok tuh. Maksudnya keluar apartemen dulu? Ya, keluar pintu utama. Saya turun dan buka basement. Karena tidak ada pintu langsung ke basement. Itu rumah tua yang udah 100 tahun lah. Nah gitu, kadang-kadang sambil saya keluar tuh ada aja tuh orang-orang yang teriak di jalan. Yang kayak, oh kamu orang Cina ya bawa virus ke sini tuh. Udah saya diteriakin. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu nggak nyentuh saya aja, saya nggak apa-apa. Bebas kamu mau ngomong apa gitu. Mungkin kita langsung nyambung ya. Jadi apartemen Uni ini masih di lingkungan kampus Yale atau enggak? Kalau mau disebut sudah di luar? Agak di luar. Sudah tidak di dalam kampus. Karena rumah saya itu off campus. Karena Yale itu punya housing sendiri kan, on campus. Ya. Jadi memang ada istilah kalau di di Amerika ya, lembaga-lembaga pendidikan terutama yang kampus itu ada on campus, ada off campus. Dan itu biasanya kita dikasih peta. Ya, dan dikasih pilihan, kamu mau yang mana? Ya, jadi kita bisa tahu yang dimaksud on campus ini, dan terutama mungkin tidak ada pagar ya. Tidak pernah ada pagar. Biasanya mereka ya seperti ini ya, seperti perkampungan gitu ya. Tapi di denah bisa dilihat ya. Ini adalah wilayah kampus Yale begitu ya. Dan ini adalah di luarnya. Iya. Waktu itu saya juga dikasih pilihan, kamu mau off campus atau on campus gitu. Ya, tentunya saya milihnya off campus. Karena saya tujuannya apa nih? Kenapa tidak? Menurut saya adalah lebih mahal atau lebih murah? Oh enggak jauh beda. Jadi kalau on campus itu biasanya kamu bayar misalkan $900, tapi udah segitu kamu nggak bayar apa-apa lagi. Sementara yang di saya itu lebih murah. All in ya? All in. Kalau saya itu belum masuk contohnya utilities namanya, teman-teman, kayak gas. Karena kan musim dingin kita pakai penghangat ruangan dan itu diambil dari gas. Itu sangat mahal, sama listrik. Nah, itu belum termasuk biasanya. Listrik, air? Ya, listrik itu air juga. Dan itu yang Uniadel harus memikirkan juga ya, setiap bulan? Harus. Setiap bulan atau bagaimana? Setiap bulan. Bill ya? Bill yang di-share.
kita pakai aplikasi sih. Jadi saya nggak milih on campus teman-teman karena saya menurut saya kita kan tahu siapa kita ya. Saya tuh contoh nyata makhluk sosial. Saya butuh interaksi. Oke. Saya nggak bisa tuh yang benar-benar sendiri, semua ada di kamar dan saya tuh memandang apapun dari jendela gitu. Saya nggak mau. Saya suka interaksi, nonton bareng, makan bareng, masak bareng gitu. Jadi saya nyari manusia. Akhirnya dapat ini dan itu di momen-momen terakhir lah gitu. Oke, jadi memang itu pilihan sebenarnya. Dan Uni memilih off campus karena ingin tujuannya mempelajari budaya dengan dan juga resiko orang-orang. jalan kaki. Oke. Lebih jauh. Lebih jauh ya? Lebih jauh. Karena beda dengan saya dulu waktu di South Carolina, apartemen saya itu on campus ya. Oh, enak. Dan ya, jadi sangat enak sekali dan kalau ke kampus itu jalan bisa atau kalau mau shuttle bus juga ada di situ ya. Iya benar. Betul, oke. Nah begitu, ya. Dan saya awal ke situ tuh apa ya? Udah. Dulu saya tuh punya ketakutan untuk ke Amerika. Kemana aja ya? Saya punya ketakutan. Ketakutannya itu yang seperti saya bisa nggak sih gitu ngurus-ngurusin gitu, ngikutin aturan orang situ, birokrasinya saya bisa nggak sih gitu? Ya kira-kira itu yang kebayang ya? Kebayang sama saya tuh. Ini orang-orang cara belanja beli es krim ini gimana ya? Betul, gitu. betul. Itu sampai konyol ya teman-teman, tapi itu saya rasakan. Betul. Nah, tapi ternyata negara maju, namanya juga negara maju, yang dirancang semua sistemnya itu untuk memudahkan semua orang. Oke. Inklusif. Kalau kamu buta misalkan, kamu tetap bisa melakukan itu. Kalau kamu tuli misalkan, kamu bisa. Kamu sehat, Disabilitas kamu bisa. Ya? Semuanya inklusif di situ. Jadi untuk semua orang. Dan itu dibuat mudah gitu. Ya. Nah itu, jadi bisa aja kalau di situ. Justru kayak gampang banget. Betul. Jadi memang sebenarnya apa ya? Saya secara pribadi tidak suka mengistilahkan dengan negara maju atau negara berkembang ya. Tapi itulah budaya ya, budaya yang berbeda ya. Benar. Budaya yang berbeda terutama karena di sana mungkin benar-benar memperhatikan hal-hal seperti itu ya. Jadi orang disabilitas, orang yang mereka sangat care gitu ya. Sangat. Jadi mungkin saya kurang tahu pengalaman Uni. Kalau saya dulu di shuttle bus itu benar-benar ditekankan ya. Kalau ini memang kursi untuk disabilitas ya untuk disabilitas. Atau perempuan atau ibu-ibu orang tua itu harus itu. Sampai kapanpun kalau meskipun tidak ada yang duduk di situ kita tidak boleh duduk gitu ya. Kalau ada yang duduk itu biasanya orang langsung ditegur. Stare ya. Minimal stare. Jadi melihat kita gitu ya. Karena Anda tidak tahu aturan dan sebagainya. Oke. Jadi itu ya. Jadi mungkin bagaimana awal-awal tinggal di sana Uni? Awal di sana saya nggak bisa adaptasi. Buka pintu aja saya nggak ngerti caranya. Oke. Jadi kan karena paling atas tinggalnya tuh jendela tuh ada yang di bagian langit-langit. Saya dengan bodohnya mikir di summer itu nggak ada hujan. Oke. Dan ternyata saya pergi ke kampus. Maksudnya jendela itu bagaimana maksudnya? Jendela yang di atas ya? Yang di atas. Jadi tidak seperti ini ya? Enggak. Jadi jendela itu yang di atas. Waduh. Jadi angin itu udahlah situ nggak ada polusi ya, tapi lebih segar gitu. Segar, oke. Malam itu kalau pengen dinaikin naik di atas meja, saya bisa ngelihat bintang dengan lebih dekat. Nggak ada polusi. Beneran? Ya tapi kalau saya pribadi kurang suka ya. Kenapa? Karena window-nya tidak langsung di depan gitu ya, di tengah-tengah. Ada, jadi tapi bisa di kamar. Ini tuh di luar. Kita kan di lantai 3 juga punya living room sendiri, space sendiri. Gitu. Jadi kalau mau bawa teman, nggak ganggu yang di bawah. Ya. Nah, habis itu saya pikir tuh summer tuh nggak ada hujan. Bodoh ya. Saat itu summer ya? Summer. Bulan apa? Agustus. Agustus ya teman-teman ya. Summer dan saya pikir nggak ada hujan. Saya pergi ke kampus. Dan pas saya balik itu living room dan sofa tuh udah tergenang air. Oh, jadi air udah masuk ke atas. Ya, jadi jendela yang di atas itu dibuka. Ya, dibiarkan. Dibiarin. Lupa ya. Bukan lupa sih karena kayak kan nggak ada hujan. Oke. Ya. Dan ternyata ketika di kampus hujan. Satu yang penting adalah bangun pagi lihat ramalan cuaca. Itu penting ya ternyata. Sangat penting biar biar nggak salah kostum sih. Terus tahu mesti yang ketebalan segimana bajunya, mesti bawa payung. Tapi payung itu nggak dipakai sih di sana ya karena hujannya nggak pernah yang bener-bener deras gitu ya. Nggak pernah yang hujan deras. Karena berbeda dengan berbeda negara kita ya. Ya di situ ya udah basah teman-teman dan itu landlord saya sempat menegur ya. Jadi
landlord Uni ada di rumah itu juga? Nggak mungkin. Pasti landlord itu dia tinggal terpisah. Dia di Jauh atau masih di dekat? 20 menit. 20 menit. Ya. Oke. Dan beliau bilang, kamu tahu nggak security deposit itu gunanya itu jika kamu merusakkan barang-barang nih di Itu kosan diambil kamu, untuk itu ya? diambil biaya perbaikannya dari uang yang kamu kasih. Oke. Kalau boleh tahu berapa minimalnya? Atau ditentukan? Saya dulu beda-beda, cuma saya dulu security depositnya itu $1.200. $1.200 ya? $1.000 aja tuh udah 15 juta. Iya, itu luar biasa 18 itu. juta. Itu selama tinggal di situ atau bagaimana? Selama tinggal di situ. Harus dibayarkan pada saat tanda tangan kontrak leasing namanya. Oke. Ya. Itu di luar bulanan ya? Di luar. Bulanannya ya 900 ya? Enggak. 700 lah tanpa listrik. Oke, 700 itu tanpa listrik ya? Tanpa listrik. Cuma sewa tempatnya Sewa saja? tempat dan dibayar per bulan. Dibayar per bulan, oke ya. Jadi setiap bulan ada bill ya untuk ada bill, membayar. dan itu sistemnya sudah otomatis gitu biasanya. Oke, jadi mungkin ya yang perlu ya kita tanya ke Uni. Jadi awal-awal di sana culture shock-nya selain tadi kunci, ada nggak yang lain mungkin? Ada banyak sih, kadang saya nggak bisa nemuin ya, Ya, karena terutama di minggu-minggu awal aja. minggu-minggu awal ya. Itu apa sudah langsung ke kampus? Belum, karena itu hari Sabtu kalau nggak salah. Sabtu, dan saya punya kayak 1 minggu deh, karena saya telat ya. Untuk settlement ini ya? Settlement itu 1 minggu lah, karena saya telat. Nah itu yang beda lagi adalah saya nasian banget orangnya, udah makan nasi gitu. Ya, kalau kita orang Indonesia ya, orang Asia itu yang dimaksud makan biasanya nasi. Ya setelah makan nasi. Ya. Dan nyampe di sana itu saya akut juga, yang bener-bener kayak tapi saya nggak mau berhentiin kopi karena menurut saya itu healing banget gitu ya. Dan yang ada itu makanannya nggak ada nasi, jadi mereka makan pizza misalkan, karena New Haven itu kota pizza. Ada Pizza Hut di situ teman, ada KFC, tapi nggak pernah dimakan sama orang situ karena banyak pilihan. Jadi pizza itu jadi makan siang. Bagaimana bisa kenyang gitu loh dah. Kalau nggak mereka makan pasta. Ya biasanya di situ juga sudah ada pizza, ada pasta dan apa aja. Nah itu culture shock pertama, kedua dan sebagainya. Masalah makanan ya? Makanan, terus pagi-pagi mereka selalu minum air es ya, nggak pernah minum air putih es gitu ya, dingin suhu ya? ruangan tuh nggak pernah diminum kan sama mereka. Dari pagi aja tuh udah masukin es ke situ, ice block gitu. Walaupun pagi baru bangun tuh minumnya air es. Jadi pernah saya waktu itu sakit perut ya, PMS gitu, saya minum air hangat, terus mereka langsung kayak lucu bagi mereka, kayak kamu minum air warm gitu, kenapa gitu. Ya seperti itu. Ya meskipun sebenarnya itu ya respon biasa ya. Dan mereka meskipun baru pertama kali melihat itu tidak masalah gitu ya. Dan sebenarnya itu bukan komplain, cuma baru pertama dilihat gitu. Dan setelah itu ya memaklumi karena mungkin budayanya berbeda dengan mereka. Iya, benar. Ya, jadi meskipun ada culture shock semacam itu, jangan terlalu ditakuti teman-teman ya. Tidak, justru itu kayak seru gitu. Itu seninya, itu seninya teman-teman. Perasaan nggak nyaman, perasaan kok beda banget, komplain segala macam ya, tapi pengen gitu. Itu dinikmati aja karena itu seninya. Ya saya kira sementara itu dulu nih ya. Boleh. Jadi kayaknya kalau udah lama ya. Udah lama banget ini, kita udah setengah jaman ya. Jadi kita potong saja sampai sini dulu. Ya ini setidaknya masih di minggu pertama. Ya, departure story istilahnya mungkin ya. Apa namanya? Arrival story ya. Kalau departure kan berangkat. Arrival itu ya kedatangan settlement lah. Ya, settlement story ya. Jadi bagaimana menyesuaikan ya, beradaptasi dengan lingkungan dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak ini ya yang bisa yang bisa diceritakan ya. Tapi sementara itu teman-teman, terima kasih Uni. Kita nanti kalau ada kesempatan lagi ya. Ya boleh. Ini Uni. Kalau nggak di Zoom aja kan juga bisa. Zoom kurang menarik kayaknya. Kalau seperti ini enak ya. Untuk ditonton dan sebagainya. Sementara itu teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan ya. Saksikan terus ngos-ngosan. Ya. Ngopi sore di kos-kosan ya. Sampai jumpa. Bye.
Oke. Ini kayaknya lebih lama ya. Lebih lama lah. Tapi seru nak, singkonya awak lupa wakat.